Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Resmi merger Pelabuhan Indonesia 1, 3, dan 4 gabung dengan Pelindo 2 dengan satu nama Pelindo. Sumatera Selatan hingga saat ini masih memiliki 200.000 dosis vaksin jenis Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 23 September 2022 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Sri Novi Adrianti, Ketua Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia Sumatera Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Resmi merger Pelabuhan Indonesia atau Pelindo 1, 3, dan 4 gabung dengan Pelindo 2 dengan satu nama Pelindo. Di Bumbaru ini 24 hektar yang disampaikan sudah penuh, Bu. Kita lagi melakukan pengembangan juga di Sungai Lain. Merger PT Pelabuhan Indonesia segera diumumkan bertepatan dengan ulang tahun Pelindo pada 1 Oktober 2022 mendatang. General Manager Pelabuhan Indonesia Pelindo Regional 2 Palembang Imam Ramiadi mengatakan Pelindo 2, 1, 3, dan 4 akan digabung menjadi satu kesatuan dengan nama Pelindo. Menurut Imam, ini dilakukan agar pelayanan lebih prima. Subholding Peti Kemas, Terminal Jasa Maritim dan Logistik sebagai penyokong pilar Indonesia dalam rangka Pelindo menjalankan Undang-Undang 45 Pasal 33. Hal itu disampaikan Imam saat media gathering mengusung tema Ngopi Ngobrol Inspiratif bersama Pelindo Kamis 22 Oktober. Imam mengatakan siap menjalankan amanah dari pemerintah melalui KSOP, bahkan Pelindo terus melayani maksimal dalam rangka mendukung logistik di Sumatera Selatan. Imam juga menambahkan Pelabuhan Bumbaru memiliki luas sekitar 24 hektar. Pelindo juga melakukan pengembangan di Sungai Lais, sedangkan untuk Tanjung Carat, Pelindo mendukung tegak lurus program pemerintah. Pelabuhan Tanjung Carat masuk dalam program pemerintah provinsi. Pelindo sendiri akan terus melakukan pelayanan, baik pelayanan tongkang, peti kemas, equipment, hingga penumpang. Semangat memicu kami semua, Bapak Ibu semua, dan kami juga terus meningkatkan kegiatan kita, terutama di pelabuhan yang saat ini di Bumbaru ini 24 hektar yang disampaikan sudah penuh, Bu. Kita lagi melakukan pengembangan juga di Sungai Lain. Di samping juga ada program dari Kementerian Perhubungan, Pak Gubernur, untuk pengembangan pelabuhan lanjutannya Tanjung Carat. Kami Pelindo sangat mendukung, support, tegak lurus sesuai dengan yang memang menjadi program pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Sehingga pada saat yang lalu, di bulan Mei, beberapa kali saya sampaikan juga ke Dirut, dan Pak Erick Thohir juga hadir di sini dalam rangka mendukung program Tanjung Carat. Tentunya dalam saat ini dalam proses kajian dan ini diinisiasi oleh kementerian yang memang menjadi programnya dari. Terpisah Manajer Operasional Pelindo Regional 2 Palembang Darmawi menjelaskan per 1 Oktober 2022 Pelindo 1, 2, dan 3, 4 menjadi satu nama Pelabuhan Indonesia. Bergabung dari Sabang sampai Merauke hanya ada satu nama Pelabuhan Indonesia dan terdiri dari 4 subholding, yakni Peti Kemas, Non-Peti Kemas, Subholding Logistik, dan Subholding Jasa Maritim. Darmawi juga mengatakan Pelabuhan Palembang juga merupakan pilot project Peti Kemas untuk jalur sungai. Salah satunya memberikan kontribusi untuk pemerintah kota, terutama kontribusi lalu lintas di bawah Ampera. Kontribusi yang diberikan juga untuk melakukan pemeliharaan di bawah jembatan Ampera. Karena selama ini tongkang milik Pelindo yang mengangkut batu bara melewati di bawah jembatan Ampera. Dari Palembang, Nova Ariana melaporkan. Kota Palembang mulai menerapkan KTP digital sebagai pengganti KTP elektronik. Sebanyak 11.000 ASN akan menjadi percontohan. Pemerintah Kota Palembang akan menerapkan KTP digital sebagai pengganti KTP elektronik atau e-KTP untuk aparatur sipil negara atau ASN. Penerapan KTP digital sementara ini ditujukan untuk 11.000 aparatur sipil negara yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengungkapkan pihaknya akan memantau penerapan KTP digital di setiap OPD, di mana Pemkot menargetkan dalam kurun waktu 1 bulan ke depan.
Dia menilai KTP digital memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan eKTP, diantaranya efisiensi anggaran. Pemerintah juga tidak lagi membeli belangko dan tinta yang relatif cukup lama antriannya. Ratu Dewa mengatakan dalam pelaksanaannya, KTP digital diakui memiliki tantangan. Salah satunya yakni kepemilikan ponsel pintar di masyarakat yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Khusus Palembang ya, sesuai laporan dari Kepala Disduk Capil, insya Allah sudah clear dan sudah siap semua. Kita ingin menerapkan ini lebih cepat dari kabupaten kota di Indonesia lainnya. Maka harus dimulai dari pemerintah kota. Setelah pemerintah kota selesai, tentunya ini bertahap dan selanjutnya kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palembang untuk menggunakan ini. Tetapi kita mulai dulu dari intern kita, pemerintah kota. Sementara itu, Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, Dewi Isnaini mengatakan syarat utama KTP digital yakni sudah memiliki eKTP. Menurutnya, jika masyarakat memiliki perubahan pada data diri dengan KTP digital, Dukcapil lebih mudah untuk melakukan perubahan. Dari Palembang, Rian Apridani melaporkan. Ketersediaan vaksin di Sumsel 200.000 dosis jenis Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna. Capaian vaksinasi yang masih jauh dari target 100% pada bulan September 2022, terutama booster atau penguat beresiko pada vaksin kadaluarsa. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan meminta seluruh kabupaten kota di provinsi dapat menyesuaikan ketersediaan vaksin dengan laju penyuntikannya, mengikuti masa kadaluarsa vaksin yang singkat. Sumatera Selatan saat ini memiliki ketersediaan vaksin 200.000 dosis dengan beberapa jenis seperti Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan lain-lain. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Yusril, mengatakan pihaknya sudah menyarankan ke kabupaten dan kota untuk antisipasi vaksin yang potensi kadaluarsa. Penyerapan lambat mengingat masa kadaluarsa vaksin singkat. Kalau penyerapannya lambat, sangat rawan kadaluarsa dalam jumlah yang banyak. Untuk permintaan vaksin ke pusat, diminta kabupaten kota harus disesuaikan dengan pemakaiannya. Dari itu sebenarnya kami sudah menyarankan dengan kabupaten kota untuk mengantisipasi vaksin yang potensi kedaluarsa karena penyerapannya lambat, karena terus terang vaksin ini masa kedaluarsanya singkat, sehingga kalau penyerapannya lambat sangat rawan terjadi kedaluarsa yang dalam jumlah banyak. Maka itu kabupaten kota meminta permintaan vaksin ke pusat itu sesuai dengan laju pemakaian vaksin di daerah. Jadi tidak terlalu banyak menyetok vaksin sehingga antisipasi kerusakan dapat kita cegah. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan juga meminta setiap daerah masing-masing dapat mendukung percepatan vaksin dengan target penyuntikan provinsi sebanyak 20.000 orang perharinya. Masyarakat dihimbau melengkapi dosis vaksin COVID-19 untuk memperkuat imunitas meski kasusnya semakin berkurang dengan mendatangi puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Dari Palembang, Lamsi Harsilitonga melaporkan. Meski kasus COVID-19 saat ini sudah jauh menurun bahkan kondusif, Dinas Pendidikan Kota Palembang tetap mengingatkan sekolah patuhi protokol kesehatan. Dinas Pendidikan Kota Palembang tetap mengingatkan kepada seluruh sekolah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto. Menurutnya saat ini kasus COVID-19 sudah jauh menurun, namun pihaknya akan terus melakukan pantauan dan pengawasan terkait protokol kesehatan bagi semua sekolah yang ada di Kota Palembang. Ya, sejauh ini saya melakukan beberapa pantauan ya, karena prokes ini kan sudah mulai melakukan satu pemantauan dan evaluasi observasi di lapangan. Baik. Apakah guru masih benar, anak-anak juga masih benar. Nah, ini yang sering kita ingatkan. Ya. Jangan sampai guru kita lalai dalam mengingatkan anak-anak. Salam.
Dirinya juga menambahkan agar semua sekolah tetap mengawasi seluruh siswanya, baik saat berada di lingkungan sekolah dan memberi himbauan saat beraktivitas di rumah mereka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Adia melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Republik Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga bisa mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Play Go melalui smartphone Anda. Berita daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pemerintah Empat Lawang memantau angka inflasi Empat Lawang masih cukup memadai dan terjaga. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang meminta untuk seluruh Bupati Empat Lawang Jonci Muhammad meminta seluruh jajaran dalam pemerintahan Kabupaten Empat Lawang untuk memberikan teladan yang baik bagi masyarakat Kabupaten Empat Lawang di tengah kesulitan ekonomi yang sedang melanda di segala sektor seperti saat ini. Menurutnya, penting bagi seluruh jajaran untuk turut prihatin apalagi pasca terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak, inflasi bahan kebutuhan pokok juga terjadi. Pasca kenaikan harga BBM, beberapa daerah terjadi inflasi yang cukup tinggi pada sejumlah barang dan jasa. Namun, di Kabupaten Empat Lawang, angka inflasi masih cukup melandai dan terjaga. Presiden sudah berikan arahan, APBD pun itu diminta digunakan untuk mengatasi kesulitan rakyat akibat kenaikan BBM. Inflasi harus dikendalikan. Inflasi harus terkendali dengan cara tadi berbagai kebutuhan bahan pokok yang mulai merapat naik, walaupun nanti akan ada operasi pasar. Imbas BBM pasti ada kenaikan, tapi merabatnya kurvanya melandai, bukan langsung perubahan betul-betul ekstrim. Tiap hari saya dapat laporan itu, kenaikan harga di pasar, berbagai macam kebutuhan bahan pokok, ya masih terkontrol. Alhamdulillah. Oleh karena itu, selaku Kepala Daerah, Jonci mengingatkan agar OPD-OPD yang terkait dengan ketahanan pangan terus melakukan upaya yang real untuk menjaga agar ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga. Dari Empat Lawang, Dia Anggraini melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang WJFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Dua gol Habibie Yusuf berhasil mengantarkan Sriwijaya FC meraih kemenangan di Liga 2 Indonesia. Pertandingan antara Sriwijaya FC melawan Persiraja Banda Aceh berlangsung Kamis sore, mampu menyuguhkan pertandingan dan apik. Pada pertandingan yang diselenggarakan di Stadion Atletik Jakabaring Palembang, Laskar Wongkito memetik hasil manis, yaitu 2-0 berkat pemain nomor punggung 58, yaitu Habibie Yusuf. Dalam pertandingan yang sangat dramatis, Sriwijaya FC beberapa kali sempat kehilangan momentum untuk mencetak gol. Namun beruntung di menit ke-41 dan 72, Habibie berhasil mencuri gol. Dengan kemenangan atas Persiraja ini, Sriwijaya FC meraih 3 poin dan akan kembali melakukan pertandingan 27 September mendatang menghadapi Karo United. Dari Palembang, Heru Rizky melaporkan. Pendengar, sebelum berpisah kami ingatkan kembali untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Sumatera Selatan. Kita harus tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir serta menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Ingat, sehat itu mahal. Mari bersama kita terapkan protokol kesehatan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di nomor 0821-792-79090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Novia Drianti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
Bangka.